akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah tertua tentangnya Islam. Ibadah haji dilakukan ala jahil yang konon Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil yang membawa berkah. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad terjadi peristiwa Shaq al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa 1 bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal. Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Juara itu apa sih? Juara itu kualitas. Juara itu kreativitas. Juara itu totalitas. Juara itu taklukan tantangan. Nyalakan semangat pasti juara untuk juarakan hidupmu. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain
yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Haris bin Abdul Al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu. Selamat jalan, wahai anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan, dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku. Semoga